Di sebuah desa yang bernama Gunung Geni, kehidupan berjalan lambat seperti air yang mengalir di parit sawah. Penduduknya ramah, sawahnya subur, dan anginnya selalu membawa bau daun jati kering yang jatuh dari bukit. Desa itu tidak terlalu ramai, tapi tidak pernah benar-benar sepi. Di salah satu sudut desa, ada sebuah warung kopi kecil berdinding anyaman bambu. Warung itu sederhana, tapi tidak pernah sepi. Bukan karena kopinya yang luar biasa, tapi karena sering didatangi oleh sosok misterius bernama Wali Paidi. Orangnya tidak banyak bicara. Pakaiannya lusuh tapi bersih. Sarungnya selalu dililit rapi, dan di bahunya tergantung handuk kecil berwarna coklat pudar. Ia selalu datang saat matahari mulai condong ke barat, duduk di kursi bambu paling pojok, lalu memesan satu gelas kopi hitam pekat dan menyalakan sebatang rokok linting dari kantong bajunya. "Biasa, Pak Paidi?" tanya pemilik warung. Wali Paidi hanya mengangguk, lalu tersenyum kecil. Suasana di warung itu damai. Burung-burung berkicau. Anak-anak bermain bola dengan riang di tanah lapang. Tak ada tanda-tanda apapun yang mencurigakan. Semuanya tampak baik-baik saja. Sambil menyeruput kopi, Wali Paidi memejamkan mata, seolah menikmati setiap hembusan angin. Tapi sesekali, matanya membuka perlahan, menatap ke arah barat daya, ke sebuah lahan kosong yang baru mulai dipasang tenda-tenda kecil. "Pasar malam, Pak Paidi," ujar seorang petani yang duduk di dekatnya. "Malam Jumat lagi besok. Rame lagi tuh. Kayak tahun-tahun sebelumnya." "Wah, saya udah janji mau ajak anak ke sana beli mainan." Wali Paidi hanya tersenyum. Tenda udah berdiri, tapi belum semua yang berdagang datang, gumamnya lirih. Petani itu tertawa. "Iyalah, namanya juga pasar malam. Baru buka besok malam." Tapi Wali Paidi tidak menanggapi lagi. Ia hanya menatap asap rokoknya yang naik langit, lalu melihat ke arah pohon beringin besar di ujung lapangan. "Ada yang datang lebih dulu dari manusia," bisiknya dalam hati. Ia meneguk kopi terakhirnya, meletakkan gelas kosong di meja bambu, dan berdiri. "Besok malam bakal ramai." "Ya," katanya pelan, lalu pergi, menyusuri jalan tanah yang mulai basah oleh embun sore. Di belakangnya, angin berembus pelan. Dan dari kejauhan, terdengar suara gamelan yang sangat halus, seakan hanya bisa didengar oleh mereka yang memperhatikan. Wali Paidi menghentikan langkahnya. Suara itu datang begitu lirih, seperti alunan angin yang memantul di sela-sela daun jati dan nyiur di bukit sebelah timur. Tapi yang aneh, belum malam Jumat lagi, belum ada panggung, dan belum ada tukang gamelan. Ia menoleh pelan. Lapangan desa tempat pasar malam dibangun memang mulai terlihat ramai. Beberapa pekerja sedang memasang tenda-tenda dari terpal warna merah dan kuning. Lampu-lampu kecil masih tergeletak di tanah, belum terpasang. Tidak ada yang tampak mencurigakan bagi mata biasa. Namun bagi Wali Paidi, ada suara yang tak seharusnya hadir. Dan itu bukan suara manusia. Ia melanjutkan langkah. Perlahan tapi pasti, menyusuri jalan setapak yang menuju bukit kecil di belakang lapangan. Setiap kali ia lewat, ayam berhenti berkokok, daun-daun berhenti bergoyang, dan suara jangkrik mendadak terputus. Ia duduk di bawah pohon asem tua yang sering ia jadikan tempat merenung. Dari sana, lapangan terlihat jelas. Ia menyalakan rokok kedua. Hembusan asapnya membentuk lingkaran-lingkaran kecil yang perlahan naik ke langit sore. Mereka sudah mulai membuka lapaknya, gumamnya, setengah kepada diri sendiri. Sementara itu, di desa, warga menyambut datangnya pasar malam dengan riang. Anak-anak menari-nari di depan rumah. Para ibu menyiapkan uang receh. Para pedagang kecil menumpuk barang dagangan di gerobak dan mengelap lampu petromak. Tak ada yang menyadari sesuatu yang ganjil. Hanya satu orang yang merasa berbeda. Malamnya, langit cerah. Bintang bertaburan di atas desa Gunung Geni. Dan seperti yang telah ditunggu-tunggu, pasar malam Jumat Legi pun resmi dibuka. Lampu warna-warni menggantung di antara tenda-tenda. Pedagang mainan berteriak riang. Penjual cilok dan sosis bakar mengepulkan asap dari wajan. Musik dangdut pelan terdengar dari panggung kecil. Ada kuda-kudaan, ada biang lala mini, ada pentas sulap. Desa yang biasanya gelap jadi terang seperti kota kecil. Wali Paidi pun datang malam itu, berjalan santai seperti biasa. Pakaiannya tak berubah, baju putih agak kumal, sarung kotak-kotak,
dan peci hitam yang agak miring. Tangannya memegang kopi dalam gelas plastik bening, dan jari tengahnya masih menggenggam rokok linting. "Pak Paidi, ayo coba ketan duren," sapa seorang ibu penjual makanan. Ia hanya tersenyum, lalu menyapa balik dengan kalimat singkat, "Laris ya, Bu." Ia terus berjalan di antara keramaian. Matanya tidak pernah benar-benar memandang orang-orang, tapi seolah melihat sesuatu di balik keramaian itu. Di ujung pasar, ada sebuah tenda yang sepi. Tidak banyak yang ke sana. Di dalamnya hanya terlihat lampu redup dan asap kemenyan. Tertulis di atasnya, "Ramalan nasib, terbatas hanya untuk yang terpilih." Wali Paidi berhenti di depan tenda itu. Seorang perempuan muda berjubah merah keluar, menatapnya lama, kemudian tersenyum. Matanya tajam, tapi tidak ada bayangan di bola matanya. Kosong. Wajahnya cantik, tapi dingin. Ia berkata dengan suara lembut, "Silakan masuk, Pak Tua. Sudah lama kami tunggu." Wali Paidi tidak menjawab. Ia hanya tersenyum kecil, meminum sisa kopinya, lalu menaruh gelas plastik itu di bangku bambu di sebelah tenda. Kemudian ia melangkah pergi, melewati wanita itu tanpa berkata apa-apa. Tapi setelah beberapa langkah, ia menoleh dan berkata pelan, "Kalau niatnya jual nasib, jangan tempatkan di pasar." Wanita itu hanya tertawa kecil. Tertawa yang aneh, lebih mirip gema dari dalam gua. Seolah-olah suara itu datang bukan dari mulutnya, tapi dari dalam bayangan. Tengah malam, pasar mulai sepi. Anak-anak mulai dibopong pulang. Lampu mulai redup satu persatu. Tapi gamelan masih berbunyi. Tapi kini bukan gamelan pasar biasa. Irama gamelan itu pelan, dalam, dan menggema seperti dari dasar bumi. Suara kendang, gong, dan saron menyatu menjadi alunan yang menenangkan sekaligus menakutkan. Wali Paidi berdiri di tengah lapangan, memandang ke arah panggung kosong. Tidak ada pemain, tidak ada alat musik, tapi suara itu ada. Dari balik panggung, terlihat bayangan, 1, 2, 5. 7 sosok hitam berdiri diam, hanya tampak siluet tubuhnya yang membelakangi cahaya. Wali Paidi tersenyum kecil. Ia mengangguk pelan. Kemudian ia berbisik sendiri. Bukan hanya dagangan yang dibuka, tapi gerbangnya juga sudah dibuka. Ya. Ia menyalakan rokoknya kembali. Di langit, bintang-bintang mendadak menghilang satu persatu. Wali Paidi mendongak ke langit. Langit yang semula dipenuhi gemerlap bintang kini mulai tampak kosong. Satu demi satu cahaya langit itu padam, seperti lampu yang dimatikan oleh tangan tak kasat mata. Angin berhenti. Udara mengental. Di tengah lapangan pasar malam, semua orang sudah pulang. Tapi suara gamelan tetap berdentang. Bukan dari pengeras suara, bukan dari panggung, melainkan entah dari mana. Lirih, tapi terasa hingga tulang. Wali Paidi berdiri mematung. Sambil menyulut rokoknya yang ketiga malam itu, ia menatap kosong ke arah keramaian yang kini berubah jadi lautan tenda kosong. Lampu-lampu berwarna itu masih menyala, tapi kelap-kelipnya seperti mata yang mengintai dari balik tirai waktu. Dari ujung lapangan, terdengar langkah kecil berlari. "Pak Paidi, Pak Paidi." Seorang ayah muda berlari tergopoh-gopoh. Nafasnya ngos-ngosan, matanya merah. "Anakku, Pak Paidi, anak saya hilang." "Si Nur, tadi bilang cuma mau beli balon ke pasar, tapi sampai sekarang nggak pulang." Wali Paidi menoleh perlahan. "Balon warna apa?" "Merah, Pak. Balon merah hati. Beli dari tenda dekat Komedi Putar. Tapi pas saya cek ke sana, nggak ada tenda apa-apa. Seperti hilang." Wali Paidi tidak langsung menjawab. Ia hanya menunduk, lalu menghembuskan asap rokok perlahan. Matanya menyapu seluruh penjuru lapangan. Dan di atas pohon beringin besar di ujung lapangan, tergantung sebuah balon merah. Bukan sekadar tergantung. Balon itu melayang diam, tidak bergoyang, meski angin malam mulai bergerak pelan. "Balon gak mungkin bisa naik ke atas pohon sendiri," gumam sang ayah putus asa. "Saya udah cari ke seluruh tenda. Semua bilang gak lihat anak saya." Wali Paidi berjalan pelan menuju pohon beringin itu. Ayah si gadis mengikuti dari belakang. Tapi saat mereka sudah mendekat sekitar 5 langkah,
Tubuh si ayah mendadak lemas. Ia pingsan begitu saja, seperti ada yang menarik kesadarannya. Wali Paidi tak terkejut. Ia terus berjalan, hingga berdiri tepat di bawah pohon. Dan di sana, dalam cahaya remang, tampak sesuatu berdiri di antara akar-akar besar pohon tua itu. Sama. Kecil. Seorang gadis kecil. Berdiri diam, menghadap ke pohon, tubuhnya tak bergerak. Rambutnya menutupi wajah. Pakaiannya masih lengkap, tapi kakinya tak menyentuh tanah. Wali Paidi mendekat, lututnya menyentuh tanah. "Nak," katanya pelan, "kamu nyasar, ya? Balonnya ketinggian, ya?" Gadis kecil itu pelan-pelan menoleh. Matanya tampak biasa, tapi tidak ada pantulan cahaya di sana. Seolah-olah matanya adalah cermin mati. Lalu terdengar suara dari balik pepohonan. "Dia bukan milikmu, Paidi." Suara itu berat, dalam. Terdengar seperti ribuan suara disatukan dalam satu mulut. Wali Paidi berdiri. Ia tak menunjukkan ketakutan sedikit pun. "Kalau bukan milikku," katanya sambil menepuk sarungnya, "lalu milik siapa?" "Milik kami. Siapapun yang tersesat, kami sambut dengan sukacita. Yang tertawa dan lupa pulang, mereka bagian dari kami." Angin malam tiba-tiba meniup tenda-tenda kosong, membuat kain terpal berkibar seperti sayap kelelawar. Suara gamelan kembali terdengar. Kini lebih dekat, lebih keras. Tenda demi tenda memancarkan cahaya kehijauan dari dalamnya, seperti ada makhluk yang baru bangun dari tidur panjangnya. Wali Paidi hanya menatap tenang. Ia mengangkat tangan kanannya, dan dalam sekali helaan napas, rokoknya padam dengan sendirinya. "Kalau memang yang kalian cari adalah yang tersesat," katanya pelan, "biar saya temani mereka." Dan dengan langkah ringan, Wali Paidi kembali melangkah ke arah tengah pasar. Di belakangnya, tenda-tenda mulai bergetar. Bayangan-bayangan muncul dari balik kain. Tinggi, kurus, melengkung, dan tak berpola. Dan suara gamelan kini tidak hanya terdengar, tapi menggema dalam dada. Langkah Wali Paidi terhenti di tengah lapangan yang kini tak lagi terasa seperti lapangan. Tanah di bawahnya mengeluarkan hawa dingin. Udara tidak hanya membawa embun, tapi juga desah-desah samar yang tak jelas dari arah mana datangnya. Suara gamelan itu kini mengalun pelan-pelan, seakan-akan menyanyikan sesuatu yang tidak dimengerti telinga, tapi dipahami oleh hati yang tenang. Wali Paidi berdiri tegak, menatap tenda-tenda yang masih berdiri, meski pemiliknya telah lama pulang. Lampu-lampu kerlap-kerlip kini berubah warna, dari merah, hijau, biru, menjadi ungu kelam. Warna yang tak biasa, seperti warna dari mimpi yang buruk tapi tak bisa dibangunkan. Tiba-tiba terdengar suara tawa kecil, lembut, renyah, tapi tidak pada tempatnya. Di depan sebuah tenda bekas penjual boneka, gadis kecil itu berdiri lagi. Balon merah kini di tangannya, tapi wajahnya bukan seperti tadi. Kali ini ia menatap Wali Paidi, sambil tersenyum tipis, seakan menyembunyikan sesuatu di balik giginya. "Om Paidi," katanya pelan, "aku suka pasar ini." Wali Paidi mendekat, perlahan, tidak tergesa. "Nur, kamu tahu jam berapa sekarang?" Gadis itu mengangguk pelan. "Sudah larut, tapi di sini nggak pernah pagi." Kalimat itu menancap dalam. Di sini tidak pernah pagi. Apakah maksudnya ia terperangkap? Atau ia sudah menjadi bagian dari sesuatu yang lain? Tiba-tiba, angin berhenti. Tenda-tenda di sekeliling mereka membesar dengan cepat. Bukan secara fisik, tapi dalam persepsi. Ukurannya membesar seolah-olah lapangan itu bukan lapangan lagi, melainkan panggung dimensi lain. Dan dari dalam tenda-tenda itu, keluar para penjaga. Sosok-sosok tinggi, kurus, dan berjubah hitam. Wajah mereka tidak jelas. Beberapa tidak punya mata. Beberapa tidak punya mulut. Tapi semua berjalan serentak, perlahan, mengelilingi Wali Paidi dan gadis kecil itu dalam lingkaran tak kasat mata. Wali Paidi berdiri tenang. Ia menoleh ke Nur. "Nak, pulang, ya?" katanya lembut. Tapi Nur menjawab, "Aku belum selesai main." Suara gamelan makin keras. Langkah para penjaga makin dekat. Tanpa berkata apapun, mereka mendekat, menyusun lingkaran hidup.
Udara di sekeliling terasa berat, seperti tubuh sedang ditenggelamkan dalam danau malam. Wali Paidi menarik napas. Ia mencabut rokok dari saku bajunya, menyalakannya dengan korek kecil, dan menghisapnya satu kali saja. Asap pertama yang keluar membentuk huruf-huruf aneh di udara. Aroma tembakau berubah menjadi harum bunga melati. Dan saat itu pula, para penjaga berhenti melangkah. Gamelan pun terdiam. Semua membeku. Bahkan angin tidak berani bergerak. "Nur," bisik Wali Paidi, "kalau kamu terus di sini, kamu akan lupa caranya pulang." Gadis kecil itu menatapnya. Sekilas matanya seperti ingin menangis, tapi suaranya tetap lembut. "Tapi mereka bilang, di sini aku bisa main sepuasnya. Di sini nggak ada yang marah. Nggak ada yang nyuruh tidur." Wali Paidi mengangguk pelan. Lalu ia jongkok, menatap matanya dalam-dalam. "Kalau kamu main terlalu lama di tempat yang lupa waktu, lama-lama kamu juga dilupakan." Perlahan, senyum Nur memudar. Tiba-tiba, dari arah belakang Wali Paidi, terdengar suara berat, dalam, dan menghentak. "Cukup." Satu sosok tinggi besar muncul. Kepalanya hampir menyentuh puncak tenda. Tubuhnya dibalut jubah gelap berkilau seperti sisik ular. Suaranya bukan hanya terdengar, tapi terasa di dada, seperti genderang dari dunia bawah tanah. "Anak ini telah kami terima. Jangan ganggu. Pergilah sebelum kamu menjadi bagian dari pasar ini." Wali Paidi berdiri pelan, menengadahkan wajah. Ia meniup sisa asap rokoknya ke udara. Dan dengan senyum tenang ia berkata, "Kalau anak ini sudah kalian terima, aku cuma numpang jaga saja sampai dia pulang sendiri." Sosok besar itu mendesis rendah. Tenda-tenda bergetar. Langit kembali menelan cahaya. Dan untuk pertama kalinya malam itu, suara gamelan berubah nada. Tidak lagi lirih. Tidak lagi menenangkan. Melainkan mengancam. Nada gamelan kini tak lagi seperti suara dari dunia yang membawa kenangan, melainkan seperti peringatan dari sesuatu yang tak ingin terusik. Wali Paidi menatap sekelilingnya. Tenda-tenda yang tadi diam, kini mulai bergoyang sendiri. Kainnya menggelepar meski angin tidak berhembus. Dari balik terpal yang berguncang itu, terlihat bayangan tangan-tangan panjang meraba keluar, seolah ingin menangkap sesuatu, atau seseorang. Sosok gadis kecil, Nur, berdiri kaku. Balon merah di tangannya mengempis pelan-pelan, seperti kehabisan harapan. Namun, Wali Paidi tidak bergeming. Ia melangkah pelan, menyentuh pundak Nur dengan lembut, lalu menatap sosok tinggi berjubah yang masih berdiri menantangnya. "Aku nggak bawa senjata," ucap Wali Paidi tenang. "Aku juga nggak niat nyerang. Cuma lewat." Sosok itu mendesis. Dari balik tenda-tenda, terdengar suara lain, ribuan bisikan, suara perempuan tua, anak kecil, lelaki parau, semua tumpang tindih. Lewat-lewat, semua bilang cuma lewat. Tapi Wali Paidi hanya tertawa kecil, lalu menepuk bahunya sendiri. "Yang penting lewatnya, jangan lupa pulang." Ia membalik badan, menggandeng tangan Nur perlahan. Langkah demi langkah, mereka meninggalkan lingkaran itu. Namun saat mereka tiba di ujung lapangan, udara mendadak mengeras. Seolah-olah malam itu mencoba menahan mereka agar tidak keluar. Dan tiba-tiba, dor! Sebuah suara besar, seperti kayu rubuh atau gendang raksasa dipukul keras, menggema ke seluruh penjuru desa. Warga yang masih tidur tiba-tiba terbangun. Burung-burung di kandang ribut tak menentu. Keesokan harinya, pagi tiba, tapi suasana desa terasa aneh. Langit cerah, tapi hati warga seperti digayuti kabut. Ada yang kehilangan barang dagangannya. Ada yang mimpi buruk. Tapi yang paling mengejutkan, Pak Jono, penjual mie ayam keliling, tidak pulang sejak malam pasar. Istrinya, Bu Sumi, mendatangi balai desa sambil menangis. "Semalam saya suruh dia bawa pulang gerobak sebelum jam 10 malam. Tapi nggak balik-balik. Saya tunggu sampai subuh, nggak ada kabar." Beberapa warga bilang sempat lihat Pak Jono di pasar, mangkal di dekat Komidi Putar. Tapi anehnya, gerobaknya masih ada di sana, mangkal seperti biasa pagi itu. Dan di balik gerobak itu, ada orang yang mirip Pak Jono. Wajahnya pucat, tatapannya kosong. Tapi dia tetap meracik mie ayam seperti biasa.
Saat ditanya warga, orang itu hanya menjawab dengan nada datar. "Silakan duduk, mie ayam spesial seperti biasa." Semua terdiam. Itu suara Pak Jono. Tapi bukan aura Pak Jono. Wali Paidi datang paling akhir. Ia duduk di bangku kayu di depan gerobak, menatap si penjual dalam diam. "Pak Jono," sapanya lembut. Orang itu menoleh. Wajahnya seperti wajah Pak Jono, tapi tidak ada kerut hidup di matanya. "Silakan duduk, mie ayam spesial," ulangnya dengan nada yang persis sama. Wali Paidi mengangguk, tapi tak duduk. Ia menatap dalam ke arah si penjual, lalu menyalakan sebatang rokok. "Asap ini buat ngasih tahu," katanya pelan, "bahwa bukan semua yang bisa mirip adalah yang sebenarnya." Rokok itu menyala terang sekali, walau sinar matahari sudah tinggi. Dan saat asapnya ditiup ke arah penjual mie itu, bayangannya tidak muncul di tanah. Warga yang melihat, mundur pelan-pelan. Istri Pak Jono langsung sujud sambil menangis. Sementara, Pak Jono itu menunduk, tangan masih mengaduk mie, tapi pelan-pelan, gerakannya jadi makin lambat, makin pelan, lalu berhenti. Kepalanya menoleh pada Wali Paidi. Lalu ia berkata dengan suara lain, "Kamu lagi. Datang-datang bikin urusan." Wali Paidi tersenyum. "Ini bukan urusan," katanya. "Cuma nyari teman yang belum pulang." Dan tanpa peringatan apapun, gerobak mie itu tiba-tiba roboh sendiri, tanpa disentuh. Mangkuk-mangkuk pecah. Kaldu tumpah. Dan si penjual yang mirip Pak Jono itu menghilang seketika, tak meninggalkan jejak sedikit pun. Kecuali satu benda, topi caping milik Pak Jono. Basah oleh kuah dan masih hangat. Wali Paidi memungut topi itu pelan. Ia pandangi sebentar, lalu berkata lirih, "Satu orang lagi yang belum bisa pulang. Kayaknya saya harus mulai ngitung." Ia berdiri, menatap ke arah lapangan pasar malam yang kini kosong di siang hari. Tapi angin yang berembus dari sana masih membawa bau kemenyan. Wali Paidi berdiri mematung, matanya menatap tajam ke arah lapangan yang sudah seharusnya kosong. Namun bau kemenyan yang terbawa angin itu terlalu pekat, terlalu nyata untuk dianggap kebetulan. Bukan seperti sisa dupa biasa, melainkan bau pintu yang belum tertutup. Bukan sembarang pintu, tapi pintu ke ruang yang hanya dibuka oleh yang tak terlihat. Siang itu, tak ada pasar. Lapangan terlihat biasa. Rumput-rumput bergoyang pelan. Sisa-sisa kertas mainan anak-anak masih berserakan di tanah. Tapi bagi Wali Paidi, suasananya terlalu tenang. Seperti tenangnya danau sebelum pusaran muncul dari dalam. Ia berjalan pelan menyusuri sisi lapangan. Angin menyapa wajahnya dengan aroma yang familiar. Bukan hanya kemenyan, tapi juga bau tanah basah yang tidak pernah tersiram hujan. Seperti ada sesuatu yang tumbuh, bukan dari bumi. Tiba-tiba ia berhenti. Di tengah lapangan, tenda merah yang semalam ia lewati, yang seharusnya sudah dibongkar, masih berdiri. Sendiri, diam, dan menggantung sedikit di atas tanah. Wali Paidi menghela napas panjang. Ia menyalakan rokok, sekali hisap, dan berkata, "Kalau kalian belum siap pergi, ya sudah, aku yang datang." Langkahnya pelan, tapi setiap pijakan terasa dalam. Semakin dekat ia ke tenda itu, suasana sekeliling ikut berubah. Warna langit memudar. Suara ayam, suara burung, suara dedaunan, semua lenyap seperti dihapus satu persatu. Dan saat ia menyibak tirai tenda itu, dunia di dalamnya bukan lagi dunia pasar. Ia masuk ke ruang yang diam tapi padat. Lampu-lampu menggantung rendah. Cahayanya berwarna hijau pucat. Dinding tenda itu tak berbatas, seakan-akan berlanjut ke lorong-lorong panjang yang tak berujung. Di dalam sana, suara gamelan kembali terdengar, pelan, tapi bukan dari alat musik. Seperti suara yang lahir dari tulang-tulang yang merintih. Tiba-tiba, dari balik tirai pojok, muncul sesosok bayangan. Perempuan, berjubah putih. Rambut panjang menjuntai hingga menyapu lantai. Wajahnya tertutup kain hitam. Ia berjalan perlahan sambil membawa cermin kecil. Dan saat Wali Paidi mendekat, perempuan itu berhenti, lalu menyodorkan cermin itu. Wali Paidi menatap ke dalamnya. Dan yang ia lihat bukan bayangannya sendiri,
melainkan wajah-wajah orang desa yang hilang. Si kecil Nur, Pak Jono, seorang anak muda, seorang nenek, seorang ibu menggendong bayi. Semua wajah itu diam, tidak berkedip, seolah sedang tertidur dalam kaca. Cermin ini hanya menampakkan yang lupa pulang, ujar perempuan itu, suaranya bergema jauh. Wali Paidi tak menjawab. Ia memandangi wajah-wajah itu dengan mata teduh, lalu berkata, "Kalau begitu, sudah saatnya aku mengantar mereka pulang." Perempuan berjubah mengangguk pelan. Ia membuka kain penutup wajahnya perlahan. Dan di balik kain itu, tidak ada wajah. Hanya cahaya putih menyilaukan, seperti pelita yang terbakar di tengah ruangan gelap. Kemudian ia berbisik, "Tapi untuk bisa mengantar mereka pulang, kau harus menyusuri pasar yang tak terlihat. Lewati pintu-pintu yang tak terbuka bagi manusia biasa. Dan temui yang menjaga gerbang. Penjaga balik sadar." Wali Paidi tersenyum kecil. "Satu-satu, ya?" gumamnya, setengah bercanda. Perempuan itu memutar tubuhnya, berjalan masuk ke balik tirai hijau gelap. Lalu semuanya berubah. Cahaya mati. Lantai lenyap. Dan Wali Paidi terjatuh ke dalam ruang tak berdasar. Namun saat tubuhnya melayang, ia tetap tenang. Tangan kanan tetap memegang rokok. Tangan kiri menggenggam cermin kecil yang kini memancarkan cahaya hangat. Ia tertawa kecil di tengah kehampaan dan berkata, "Jadi ini pasar malam kalian? Banyak pintu tapi nggak ada kasir." Suara gamelan terdengar lagi. Kali ini lebih kuat, lebih dalam. Dan di sekelilingnya, bayangan 99 jin mulai muncul, satu persatu. Mereka muncul bukan dari tanah, bukan dari udara, melainkan dari bayangan itu sendiri. Bayangan yang semula hanya gelap, kini membentuk wujud. Satu demi satu. Tubuh mereka tinggi, ramping, tapi tidak sepenuhnya berwujud manusia. Ada yang berambut seperti ijuk, ada yang tak berkepala tapi terus tertawa. Ada pula yang menggenggam obor hitam yang menyala tanpa cahaya. Namun Wali Paidi tetap melayang santai di tengah kehampaan itu, seperti sedang duduk di warung sambil menunggu kopi diseduh. Rokok di jarinya tetap menyala, seolah apapun yang terjadi, satu hisapan terakhir tetap pantas dinikmati. Seorang dari 99 jin itu mendekat. Tubuhnya dibalut kain merah tua, kepalanya tertutup topeng berwajah dua. Saat berbicara, suara dari topeng kiri dan kanan keluar bersamaan. "Apa urusanmu di lorong ini, manusia?" Wali Paidi meniup asap pelan. "Urusan saya sederhana. Cuma nyari yang belum pulang. Anak-anak kampung saya. Mungkin mereka nyasar kemari." Topeng itu tertawa bersamaan dari dua sisi, tapi tak ada kebahagiaan di dalamnya. "Yang masuk ke pasar malam kami, tak bisa pulang lewat cara biasa." Wali Paidi mengangguk. "Makanya saya pakai cara yang gak biasa." Saat itu, ruang di sekelilingnya berubah. Ia tidak lagi melayang, tapi kini berdiri di tengah lorong pasar malam. Namun pasar itu bukan dari dunia yang dikenal. Lapaknya menjual barang-barang aneh, ingatan manusia, tawa anak-anak, suara lonceng maghrib, dan bayangan para pendosa. Satu pedagang memanggilnya. Orangnya kecil, berjubah warna emas kelap-kelip. "Wali Paidi, beli kenangan masa kecil? Murah, cuma satu embusan napas." Wali Paidi tersenyum. "Kalau kenangan bisa dibeli, nanti yang saya bawa pulang bukan anak-anak, tapi penyesalan." Ia berjalan terus, melewati lorong-lorong yang tak berujung. Setiap belokan seperti menuntunnya ke tempat berbeda. Ruang kelas kosong penuh kursi goyang. Pelaminan yang tidak ada pengantin. Hutan yang hanya bisa dilalui satu langkah, tapi tak pernah selesai. Tiba-tiba ia sampai di satu pintu besar bertuliskan, "Pintu balik sadar." Tempat bertemunya mereka yang ingin kembali, dan mereka yang ingin menyesatkan. Wali Paidi menatap pintu itu lama. Ia tahu, sekali melangkah ke dalam, ia akan benar-benar diuji. Bukan dengan kekuatan, tapi dengan keraguan. "Wali Paidi," terdengar suara dari atas, "jika kau buka pintu ini, kau akan lupa siapa yang kamu cari." Wali Paidi menjawab sambil memutar cincinnya. "Kalau saya sampai lupa, tolong ingatkan lagi dengan azan subuh." Lalu ia dorong pintu itu perlahan. Cahaya putih membanjir keluar, menyilaukan segalanya.
Dan saat ia melangkah masuk, suara gamelan kembali terdengar. Kali ini menyatu dengan suara adzan, seolah dunia gaib dan nyata bersentuhan tepat di ambang pintu itu. Di dalam ruangan, ia melihat Nur, duduk di depan cermin, memegang balon merah yang kembali menggembung. Tapi kali ini, Nur tidak sendiri. Di belakangnya, ada anak-anak lain. Semua diam. Mata mereka kosong. Wajah mereka tenang, tapi tak ada cahaya. Wali Paidi menatap mereka. Lalu ia bicara pelan. Mainnya sudah cukup. Ayo pulang. Namun, dari cermin, muncullah bayangan lain. Bayangan yang menyerupai dirinya sendiri. Wali Paidi palsu. Bayangan itu menyeringai dan berkata, "Kenapa harus pulang? Kalau di sini tak ada luka, tak ada air mata, tak ada dunia yang kejam." Anak-anak mulai berbalik. Tatapan mereka menimbang. Di depan mereka, ada dua Paidi, satu nyata, satu fata morgana. Dan saat itu, suara gamelan berhenti, digantikan oleh suara detak jantung. Satu langkah yang salah, dan anak-anak itu tidak akan kembali. Wali Paidi menarik napas dalam-dalam. Ia tahu, pilihan yang harus ia buat bukan melawan, tapi mengingatkan. Wali Paidi menatap satu persatu wajah anak-anak di depannya. Mereka berdiri diam, memeluk boneka yang tak pernah kotor, menggenggam balon yang tak pernah pecah, mengenakan pakaian yang tak pernah kusut. Wajah mereka tenang, tapi kosong. Dan di depan mereka, sosok tiruan Wali Paidi, tingginya sama, pakaiannya persis, rokoknya pun menyala, tersenyum lebar seolah tak ada yang salah. "Biarkan mereka di sini," kata tiruan itu. "Di sini tidak ada luka, tidak ada tangis, tidak ada bapak yang marah, tidak ada ibu yang sakit, hanya tawa dan mainan yang tak pernah rusak." Wali Paidi tak langsung menjawab. Ia tahu, kata-kata indah seringkali menjadi jaring paling halus dari tipuan yang paling dalam. Ia melangkah pelan, mendekati Nur yang duduk di depan cermin. "Nur," sapanya pelan, "masih ingat jalan pulang?" Gadis kecil itu menoleh, tapi matanya tidak fokus. Seperti sedang melihat langit-langit mimpi yang terlalu nyaman untuk ditinggalkan. Wali Paidi berjongkok. Ia keluarkan dari sakunya sebuah benda kecil, kancing baju berwarna biru tua. "Ini dari bajumu yang sobek waktu lari-larian di halaman balai desa, Nur. Ingat." Nur memegang kancing itu. Tangannya bergetar kecil. Matanya berkaca-kaca. Tapi tiba-tiba, sang tiruan Wali Paidi menepuk tangan keras. Dan seketika, suasana berubah. Ruangan tempat mereka berdiri kini berubah jadi taman bermain raksasa. Ayunan melayang sendiri. Komedi putar berputar perlahan. Gelak tawa anak-anak mengisi udara. Semua anak kini tertawa. Tapi tawa yang terlalu seragam, terlalu rapih, seperti rekaman yang diputar berulang. Tiruan Paidi berdiri di tengah taman, membentangkan tangan. "Lihat, mereka bahagia. Tak perlu pulang ke dunia yang penuh air mata. Biarkan saja di sini. Dunia kalian sudah terlalu keras untuk mereka." Wali Paidi berdiri. Ia menyulut rokok baru, membiarkan asapnya naik tinggi-tinggi. Lalu ia berkata, "Bahagia yang dipaksa, lama-lama jadi penjara." Langit di atas taman mendadak berubah warna. Dari biru menjadi kelabu. Lalu, menjadi merah tua. Seolah langit ikut mendengar dan tak terima. Tiruan Wali Paidi menatapnya marah. "Apa gunanya pulang kalau hanya kembali ke luka?" Wali Paidi tak gentar. Ia menoleh ke anak-anak. "Apa kalian lupa bahwa luka itu juga bagian dari tumbuh? Apa kalian lupa rasanya peluk ibu waktu kalian jatuh? Apa kalian lupa suara bapak manggil dari surau?" Perlahan, satu anak, bocah laki-laki berumur 7 tahun, menurunkan balonnya. Matanya mulai berkaca-kaca. "Aku rindu rumah," bisiknya. Satu lagi menyusul. Lalu satu lagi. Anak-anak mulai sadar. Senyum mereka memudar. Tawa mereka hilang. Dan suara mainan berhenti. Tiruan Wali Paidi berteriak marah. Lalu tubuhnya retak seperti cermin yang dibanting. Dari balik tubuhnya yang pecah, keluar kabut hitam pekat. Kabut dari lorong tipuan. "Belum selesai," teriaknya. "Kalian belum pulang. Masih ada satu yang belum memilih."
Semua mata kini tertuju pada Nur. Dia masih memegang kancing biru itu, tapi tubuhnya mulai melayang, ditarik oleh kekuatan yang tak tampak. Wali Paidi berlari, menangkap tangan Nur. Tapi semakin ia genggam, semakin Nur ditarik ke langit merah. Bayangan dari lorong hitam mulai merayap, mengikat kaki dan bahunya. "Nur!" teriak Wali Paidi, "lihat aku. Jangan lihat cermin itu lagi." Tapi Nur sudah separuh masuk ke dalam kabut. Wali Paidi lalu membuka ikat pinggang kainnya dan mengikatkannya ke tangan Nur, sambil ia lilitkan ujungnya ke tangannya sendiri. "Aku nggak akan lepasin," bisiknya. Lalu ia menarik sekuat tenaga. Tapi justru saat itu, lantai taman pecah. Wali Paidi dan Nur terjatuh bersama ke lorong paling dalam. Lorong tempat mimpi dan ingatan bercampur jadi satu. Mereka meluncur dalam diam. Tak ada angin, tak ada cahaya, tak ada suara. Hanya detakan hati yang memantul dari dinding gelap, bergetar seperti langkah kaki seseorang yang pernah pergi, tapi tak pernah kembali. Wali Paidi masih menggenggam tangan Nur erat. Tubuh mereka jatuh bersama, tapi rasanya seperti meluncur di dalam pikirannya sendiri. Dan saat mereka akhirnya berhenti, mereka berdiri di tengah sebuah halaman rumah. Rumah tua, joglo. Ada pohon mangga besar di samping kanan. Bau kayu tua dan tanah basah memenuhi udara. Seekor kucing tidur di atas kursi bambu reot. Dan dari dalam rumah, terdengar suara perempuan memanggil, "Paidi, ayo makan. Nak, ayam gorengnya masih hangat." Wajah Wali Paidi berubah. Terdiam. "Rumahku," bisiknya. "Ini, rumah masa kecilku." Nur menatap sekeliling. Ia tampak bingung. "Kita pulang." Tapi Wali Paidi menggeleng perlahan. "Bukan. Ini bukan pulang. Ini hanya ingatan yang belum dilepas." Perlahan pintu rumah terbuka. Seorang perempuan keluar. Rambutnya diikat sederhana. Wajahnya penuh kasih. Wali Paidi mundur satu langkah. Matanya berkaca. Bibirnya bergetar. "Ibu." Tapi saat perempuan itu tersenyum dan melangkah mendekat, bayangannya tidak muncul di tanah. Wali Paidi tahu, ini bukan ibu. Ini kenangan yang dijadikan pintu perangkap. Nur menggenggam tangannya. "Aku juga lihat ibu tadi pagi, di pasar," katanya pelan. Dia senyum ke aku, tapi cuma diam. Terus hilang. Wali Paidi menatapnya. "Kalau kamu melihat sesuatu yang bikin kamu enggan pulang, kemungkinan itu bukan jalan keluar, tapi jebakan yang dibentuk dari rindu." Tiba-tiba terdengar suara gaduh dari dalam rumah. Piring pecah. Suara tangis anak-anak. Lalu, tawa pelan. Tawa jin. Dari balik pintu rumah, muncul seorang anak laki-laki. Badannya kurus, matanya kosong, dan ia memegang mainan kayu rusak. "Om Paidi," katanya, "main yuk. Di sini gak ada yang ninggalin." Anak itu tak sendiri. Di belakangnya, muncul anak-anak lain. Semua berwajah seperti anak desa, tapi auranya bukan manusia. Mereka mengelilingi Paidi dan Nur. Pelan-pelan, lingkaran mulai terbentuk, dan suara gamelan berdentang lagi dari dalam tanah. "Kalau kalian ikut kami," kata anak laki-laki itu, "kalian gak akan kesepian lagi. Gak perlu ingat sakit. Gak perlu ingat kecewa." Nur mulai goyah. Langkahnya satu ke depan. Tapi Wali Paidi segera berlutut di hadapannya. "Nur," katanya lembut, "ingat waktu kamu jatuh di sawah dan bajumu kotor lumpur?" Nur mengangguk pelan. "Siapa yang bersihin kamu?" "Ibu." "Dan waktu kamu sakit panas sampai ngigau semalaman, siapa yang bacain surat Yasin?" "Ibu." Wali Paidi tersenyum. "Itu yang harus kamu ingat. Bukan mimpi yang bikin nyaman, tapi orang-orang yang sabar mencintaimu, bahkan di tengah letih dan susah." Air mata Nur jatuh. Dan di sekeliling mereka, anak-anak mulai berteriak. Wajah mereka berubah, retak, memanjang, sebagian mulai melayang. Bayangan kenangan palsu pecah satu persatu, seperti cermin dilempar ke lantai. Tiba-tiba, seluruh rumah roboh sendiri, tanpa suara keras, tanpa angin. Hanya hancur jadi debu dalam sekali embusan napas.
Dan dari balik reruntuhan itu, muncul satu pintu kayu tua. Berdiri sendiri, tak bertembok, tak bertiang. Di pintunya, tertera tulisan kecil, yang sadar akan pulang. Wali Paidi berdiri. Ia menggandeng Nur, lalu berkata, "Ayo, kita buka pintunya bareng-bareng." Nur mengangguk, dan saat mereka mendorong pintu itu, cahaya menyilaukan mengisi seluruh ruang. Ringan, seperti pagi hari pertama setelah musim hujan. Tapi sebelum Wali Paidi sempat melangkah keluar, sebuah tangan mencengkeram kakinya dari tanah. Tangan itu dingin, kuat, dan suara dari bawah berbisik, "Kau belum selesai, Paidi." Satu jiwa lagi, yang paling dalam, yang bahkan tidak tahu bahwa dia sedang tertinggal. Wali Paidi menoleh cepat, matanya menyipit. "Siapa?" Suara Wali Paidi terdengar tegas, namun di baliknya ada gelombang kegelisahan yang pelan-pelan naik dari dasar dada. Tangan yang mencengkeram kakinya masih kuat, dingin seperti batu nisan di waktu subuh. Tapi yang lebih dingin dari itu adalah bisikan yang menyusul kemudian. "Jiwa yang paling dekat denganmu." Wali Paidi menunduk. Dari celah tanah yang tadi retak, perlahan muncul bayangan, merayap naik seperti kabut hitam yang malas. Bayangan itu makin lama makin menyerupai seseorang. Seseorang yang dikenal Wali Paidi, tapi wajahnya belum jelas. Nur memegang lengan Paidi erat. "Om, kita gak usah masuk dulu," katanya. "Aku nunggu di sini, ya." Wali Paidi mengangguk. Ia tahu, pintu itu, pintu yang sadar akan pulang, belum bisa ditinggalkan sepenuhnya, tapi juga belum bisa dimasuki begitu saja. Masih ada satu jiwa tertinggal, dan ia harus menjemputnya sendiri. Ia berbalik dan melangkah menuruni celah tanah yang kini terbuka lebar. Semakin ia melangkah, semakin gelap sekelilingnya. Tapi anehnya, langkah kakinya tidak berbunyi. Seolah-olah ia sedang berjalan di atas ingatan, bukan tanah. Lalu, terdengar suara tawa kecil. Tawa seorang anak laki-laki. Tawa yang pernah ia dengar bertahun-tahun lalu. "Paidi, ayo cepat. Nanti layangnya dikejar kambing." Paidi kecil, ya, bayangan dirinya sendiri waktu kecil, berlari di tengah sawah, tertawa riang sambil membawa layang-layang yang sobek separuh. Dan di belakangnya, ada satu anak lagi. Rambutnya gondrong, matanya tajam, dan ia tertawa lebih keras dari siapapun. Itu dia. Wali Paidi terdiam. Ari. Ari adalah sahabat kecilnya. Sahabat paling dekat. Yang dulu hilang di malam pasar malam, 28 tahun lalu. Saat itu mereka main petak umpet di Selatenda. Sampai tiba-tiba Ari lenyap. Tak pernah pulang. Tak pernah ditemukan. Wali Paidi menutup mata. Ingatan itu selama ini ia kubur dalam-dalam. Ia pikir sudah selesai. Tapi tidak. Tiba-tiba, bayangan Ari kecil berhenti berlari. Ia menatap Wali Paidi. Wajahnya kini pucat. Matanya kelam. Tapi senyumnya masih sama seperti dulu. "Paidi, kamu datang juga, ya?" Wali Paidi perlahan mendekat. "Aku nyari kamu udah lama, Eri. Maaf waktu itu aku pulang duluan. Aku kira kamu udah duluan sama Mak." Ari tersenyum samar. "Aku gak pulang, Paidi. Di sini enak. Gak dimarahin, gak disuruh sekolah. Main terus. Aku tunggu kamu tiap tahun pas pasar malam buka. Tapi kamu gak pernah balik." Wali Paidi menunduk. "Aku gak tahu kamu kesini. Aku kira kamu beneran hilang." Ari berjalan memutar. Suaranya mulai berat. "Aku gak hilang, Paidi. Aku diambil. Tapi aku juga setuju. Karena di dunia sana, aku cuma jadi beban." Wali Paidi maju satu langkah. "Omonganmu itu bukan dari kamu, Ri. Itu dari mereka yang mau kamu tetap di sini. Mereka pakai rasa kecilmu yang kecewa, buat ngurung kamu terus." Ari tertawa. Tapi tawanya gemetar. "Aku gak tahu lagi mana aku yang asli. Aku lupa bentuk bapak. Aku lupa nama ibu." Wali Paidi mendekat dan mengeluarkan sesuatu dari saku bajunya. Seutas gelang benang hijau. "Ini kamu yang bikin, waktu kita panen padi pertama. Kamu bilang,
Siapapun yang pakai gelang ini gak bakal sendirian. Wajah Ari mulai berubah. Matanya berkaca-kaca. Wali Paidi memakaikan gelang itu ke tangan Ari, sambil menatapnya penuh keyakinan. Ayo, Eri. Sekarang kita pulang bareng. Tiba-tiba, lantai ingatan itu bergetar. Dari segala arah muncul wajah-wajah jin penjaga yang marah. Suara gamelan berdentang keras, seperti genderang perang. Ari berteriak, memegangi kepalanya. Pak Idi, mereka marah. Aku gak boleh keluar. Tapi Pak Idi langsung menggenggam tangannya dan berkata, kamu bukan milik mereka. Kamu milik keluarga yang masih bangun tiap malam Jumat buat doain kamu. Kamu milik orang-orang yang masih nyebut namamu di surau, meski kamu gak ada. Kamu milik dunia yang gak sempurna, tapi nyata. Lalu, dari atas, pintu cahaya terbuka lagi. Dan Nur berdiri di ambangnya, memanggil mereka. Om Paidi, ayo. Wali Paidi dan Ari saling menatap. Kemudian, mereka melompat bersama-sama menuju cahaya. Teriakan jin bergema di belakang mereka. Tapi sudah terlambat. Langit pecah jadi terang. Cahaya itu menelan semuanya. Pasar malam, lorong-lorong ingatan, suara gamelan, dan bayangan para penjaga. Dalam sekejap, Wali Paidi, Nur, dan Ari terhempas keluar dari kegelapan, jatuh di tanah lapang yang kering, di bawah langit fajar yang perlahan cerah. Lapangan pasar malam. Tempat semuanya dimulai. Nur terbatuk pelan, memegang pundak Paidi. Ari terbaring di sampingnya. Matanya masih berkedip, seolah belum percaya bahwa angin pagi bisa terasa nyata. Wali Paidi bangkit pelan. Ia pandangi langit, lalu menyalakan rokok. Satu tarikan. Dalam. Lalu ia hembuskan sambil bergumam. Alhamdulillah, sampai juga. Tapi belum sempat mereka berdiri semua. Udara di sekitar berubah. Langit yang semula cerah, mendadak mengerut seperti kertas basah, membentuk pusaran hitam tepat di atas lapangan. Suara gamelan berdentang lagi. Kali ini pelan, berat, dan terdengar seperti tangisan. Dan dari pusaran itu, satu suara bergema. Kau berani ambil yang bukan hakmu, Paidi. Wali Paidi menengadah. Rokoknya masih di jari. Aku cuma ambil yang lupa caranya pulang. Pusaran makin membesar. Dari dalamnya, perlahan turun selendang merah panjang yang melilit seperti ular, lalu mendarat di tanah dan menjelma jadi sosok tertinggi dari 99 jin pasar malam. Tuan penjaga gerbang. Tubuhnya tinggi menjulang, wajahnya tertutup topeng putih tanpa lubang. Ia berjalan seperti mengambang, dan setiap langkahnya meninggalkan bekas gosong di tanah. Keseimbangan terganggu, katanya datar. Kau membuka pintu yang tak seharusnya dibuka. Kau bangunkan yang seharusnya tidur. Maka satu harga harus dibayar. Kau tinggal. Nur langsung bersembunyi di balik punggung Paidi. Ari melangkah maju, tapi Paidi menahan dengan tangan ringan. Sudah tugas saya jaga kampung. Kalau jin ganggu, ya saya sambut. Tapi kalau jin minta saya tinggal, saya perlu tahu, tinggal di mana dulu. Tuan penjaga gerbang mengangkat tangannya. Dan seluruh lapangan mulai retak, terbuka seperti kulit bumi yang dicabik. Dari celah itu, muncul wajah-wajah jin lain, semua 99, melingkar, mengunci arah. Mereka semua marah. Tuan itu menunjuk Paidi. Jiwamu tak akan bisa keluar. Kau telah melihat terlalu banyak, melewati batas. Maka tubuhmu akan jadi penjaga baru. Kau akan mengisi tempat yang kau robek. Wali Paidi mengangkat alis. Oh, gitu. Jadi saya sekarang dianggap lubang yang bocor, ya? Tuan penjaga gerbang tak menjawab. Ia mendekat. Langkahnya perlahan, tapi udara di sekeliling Paidi makin berat. Bahkan rumput kering mulai menghitam. Langit kembali gelap. Tiba-tiba, pintu cahaya yang tadi mereka lewati tertutup. Seperti kelopak mata yang enggan dibuka kembali. Ari berteriak. Om Paidi. Pintu pulangnya ketutup. Paidi tetap tenang. Ia pandangi langit yang makin pekat. Pintu memang bisa ditutup, katanya pelan. Tapi cahaya, itu gak bisa kalian kunci. Karena cahaya itu gak datang dari langit, tapi dari hati yang masih pengen pulang. Kemudian ia berdiri tegak,
Rokok masih menyala. Wajahnya tenang. Ia buka sorbannya, lalu mengikatkan di tangannya sendiri. Kalau memang saya harus tinggal, lanjutnya, saya tinggal bukan buat dihukum, tapi buat jaga, supaya gak ada anak lain yang nyasar lagi ke sini. Tiba-tiba, dari balik tanah yang retak, muncul tiang-tiang berasap. Jin-jin mulai mengelilingi, menari perlahan, seperti hendak memulai ritual pengurungan. Suara mereka menggema. Ganti harus sepadan. Yang pulang, diganti yang bertahan. Yang sadar, diganti yang diam. Wali Paidi menutup matanya. Namun sebelum ritual selesai, Nur tiba-tiba menarik ujung bajunya. Om, kalau pintu gak bisa dibuka dari luar, apa bisa dari dalam? Wali Paidi membuka mata, menatap Nur. Lalu ia tersenyum. Bisa. Dan tiba-tiba, ia menoleh ke Ari. Ari, kamu ingat lagu anak-anak yang kita nyanyiin waktu kecil? Yang tentang ayam jatuh ke sumur. Ari mengangguk bingung. Paidi tertawa pelan. Nyanyiin sekarang. Keras-keras. Ajak yang lain nyanyi. Nur, kamu juga. Anak-anak yang sudah berhasil kembali mulai mendekat. Mereka bingung. Tapi Paidi memberi aba-aba dengan jari. Lalu, dengan suara ragu, Ari mulai menyanyi. Ayamku jatuh ke sumur. Sumur dalam di bawah pohon. Satu suara. Lalu dua. Lalu tiga. Semua anak-anak ikut menyanyi. Suaranya pelan tapi jernih. Dan dari dalam suara itu, pintu cahaya kembali muncul. Tapi bukan dari langit. Dari tengah-tengah anak-anak itu sendiri. Karena suara mereka adalah suara yang membawa pulang. Tuan penjaga gerbang terhenti. Ia tampak marah, tapi tak bisa mendekat. Cahaya dari lagu itu menyilaukan, menembus kabut pasar malam, membelah ruang yang terkunci. Wali Paidi tersenyum. Lain kali kalau mau ngurung orang, pastikan dia gak tahu cara pulangin cahaya. Lalu, dengan langkah pasti, ia gandeng Nur dan Ari. Dan mereka melangkah ke dalam cahaya. Tapi begitu ia hendak melangkah terakhir, pintu tertutup setengah. Dan satu tangan jin berhasil menyambar pergelangan kakinya. Tarikan itu kuat, dingin, dan membuat tubuh Wali Paidi terjerembab setengah. Satu kaki sudah berada dalam cahaya pulang, tapi yang satu lagi masih tertahan di dunia gelap penuh tipu daya. Anak-anak menjerit. Ari mencoba menarik tangan Paidi. Nur menangis sambil mengguncang bahunya. Tapi cahaya pintu mulai bergetar, melemah seiring waktu. Jika terlalu lama, pintu itu akan hilang sepenuhnya. Wali Paidi menoleh ke belakang. Di ujung tangannya, jin yang mencengkeramnya kini menampakkan wajah. Mata hitam seperti arang terbakar, gigi yang tak berhenti menggertak, dan tubuhnya terdiri dari topeng-topeng wajah anak-anak yang belum pulang. Jin itu berbisik, "Kau bisa bawa mereka pulang, tapi tinggalkan harapanmu di sini." Wali Paidi tak menjawab. Ia hanya menatap sekeliling. Sekilas, waktu terasa membeku. Ia lihat wajah Ari, yang dulu hilang puluhan tahun, kini menangis ingin membawa sahabatnya kembali. Ia lihat Nur, gadis kecil yang sempat terperangkap ilusi, kini berdiri memeluk tali harapan. Ia lihat anak-anak lain, yang dulu hanya nama dalam poster hilang di pos ronda, kini hidup lagi dalam pelukan pagi. Wali Paidi menarik napas dalam. Lalu, dengan suara lembut, ia berkata, "Kalau harapan saya harus tertinggal di sini, maka biarlah yang saya bawa pulang adalah harapan orang lain." Ia merogoh saku bajunya dengan tenang dan mengeluarkan korek kayu tua. Korek pusaka yang selalu ia bawa, pemberian seorang ulama kampung di masa mudanya. Korek itu menyala dalam sekali gesek. Dan dalam hitungan detik, tali jin yang melilit kakinya terbakar. Tapi api ini bukan api biasa. Ini cahaya dari dalam, dari keikhlasan yang tak bisa dikurung oleh tipu daya jin. Jin itu menjerit. Seluruh topeng di tubuhnya pecah satu persatu, menghilang jadi kabut tipis yang ditiup angin subuh. Wali Paidi langsung melompat ke dalam cahaya. Dan sesaat setelah itu, pintu pulang menutup total, seperti daun yang jatuh dan menutup lubang di tanah. Semua sunyi. Lalu, angin berhembus. Ayam jantan berkokok. Dan dari kejauhan, terdengar suara emak-emak sedang menyapu halaman. Wali Paidi membuka mata.
Ia sudah berdiri di tengah alun-alun desa. Langit cerah. Matahari terbit dengan malu-malu. Anak-anak berkumpul di sekelilingnya. Terdiam, seolah baru saja lahir kembali. Ari berdiri di sampingnya. Tubuhnya masih lemas, tapi wajahnya tenang. Ia pandangi langit dan berbisik. Ternyata, kampung ini belum hilang. Wali Paidi tersenyum. Ia duduk di tikar bambu yang entah sejak kapan ada di situ, lalu menyulut rokok yang tinggal separuh. Kadang, katanya sambil menghembuskan asap, yang bikin kita lupa pulang, bukan karena jalannya hilang, tapi karena kita terlalu lama percaya bahwa gak ada yang nunggu. Nur mendekat. Ia duduk di samping Wali Paidi dan berkata, "Tapi kita semua pulang, Om." Wali Paidi mengangguk. Tapi jauh di dalam hatinya, ia sadar, perang belum selesai. Pasar malam mungkin telah tertutup, tapi gerbangnya tak pernah benar-benar hilang. Pagi itu, cahaya matahari jatuh di atas desa seperti tetes embun terakhir setelah musim panjang. Wajah anak-anak yang sebelumnya lenyap kini kembali menyemarakan halaman-halaman rumah. Gubuk-gubuk yang dulunya sunyi kini kembali ramai dengan suara langkah kecil dan tawa. Namun di balik semua itu, sesuatu mulai bergeser. Jam dinding di langgar berjalan mundur. Pohon randu di belakang balai desa menjatuhkan daun ke atas, bukan ke bawah. Dan dari dalam sumur tua yang tak pernah disentuh lagi sejak pasar malam hilang, terdengar suara gamelan lirih, seperti orang yang berlatih menabuh, tapi dari bawah tanah. Wali Paidi berdiri di tepi sumur itu. Rokoknya setengah terbakar. Wajahnya tenang, tapi matanya tajam mengamati air yang tak memantulkan bayangan. Ari muncul dari balik pepohonan. "Om, aku dengar juga. Semalam, suara itu datang ke dalam mimpiku." Pak Idi menoleh. "Mimpinya gimana?" Ari menelan ludah. "Aku ada di tengah pasar malam lagi. Tapi kosong. Gak ada siapa-siapa. Cuma satu orang di ujung, anak kecil yang mukanya belum pernah aku lihat. Dia berdiri. Diam, tapi aku tahu dia ngeliat aku." Wali Paidi mengangguk pelan. "Berarti belum semua benar-benar pulang." Ari mengernyit. "Tapi waktu itu kan kita udah keluar semua, Om." Paidi menatap ke dalam sumur. Dalam dan hitam, seperti mata seseorang yang belum bangun dari mimpi lama. "Kadang," katanya, "ada jiwa yang ikut pulang, tapi bukan karena sadar, tapi karena ditarik. Dan jiwa itu belum tentu miliknya sendiri." Sore itu, Wali Paidi meminta seluruh warga berkumpul. Ia duduk di bel, diselimuti sarung lusuh, dan bercerita soal apa yang terjadi seminggu terakhir. Tentang pasar malam gaib, anak-anak yang kembali, dan satu pintu yang belum sepenuhnya tertutup. Warga gelisah, tapi mereka percaya. Karena semua bukti sudah mereka lihat. Dan saat seorang bapak tua berdiri dan berkata, "Lalu apa yang bisa kami lakukan, Paidi?" Wali Paidi menjawab, "Jangan berhenti manggil nama mereka yang pulang. Sebut nama mereka tiap habis maghrib. Bacakan doa. Panggil mereka dengan cinta. Karena yang bikin jin kuat bukan mantra, tapi manusia yang berhenti percaya bahwa yang hilang bisa kembali." Malamnya, Wali Paidi kembali ke sumur itu sendiri. Ia bawa lentera, kopi panas, dan satu-satunya gamelan kecil peninggalan Mbah Surya, sesepuh kampung. Ia duduk bersila, memukul pelan gamelan itu. Suara pelannya menjawab suara gamelan dari dasar sumur. Lalu, dari balik semak, muncul Nur. "Om, aku gak bisa tidur. Aku mimpi, ada anak kecil main di bawah kasurku. Dia bilang, dia belum punya nama." Wali Paidi menatapnya serius. "Berarti benar," katanya. "Ada satu anak, yang bukan anak kampung ini, tapi ikut pulang karena tubuhnya ditinggal terlalu lama di dunia sana. Dan jiwanya masih asing di sini." Nur gemetar. "Om, terus dia siapa?" Wali Paidi tidak langsung menjawab. Ia berdiri, menatap sumur dengan penuh tekad. Lalu berkata, "Dia mungkin bukan anak siapa-siapa. Tapi jika dia tertinggal, maka dia adalah tanggung jawab semua yang pernah pulang." Tiba-tiba, suara gamelan dari sumur terhenti. Angin berhenti. Daun-daun diam. Dan dari dasar sumur,
Muncul bayangan samar seperti kabut yang membentuk siluet anak kecil. Anak itu menatap ke atas. Matanya tidak marah, tidak juga sedih. Hanya bertanya, "Bolehkah aku pulang, meski tak ada yang memanggil namaku?" Pertanyaan itu menggantung di udara, seperti embun yang tak jatuh dan tak juga menguap. Wali Paidi berdiri di tepi sumur, memandangi siluet anak kecil itu yang pelan-pelan mulai mengangkat tangan ke atas. Bukan untuk meminta, bukan untuk meraih, tapi untuk sekadar dikenali. Nur berdiri di belakang Paidi, bibirnya gemetar. "Om, dia bukan seperti anak-anak yang kemarin pulang, ya?" Wali Paidi mengangguk perlahan, matanya tak berkedip. Benar, dia tidak pulang, karena dia tidak pernah benar-benar pergi. Nur bingung. Maksudnya? Paidi menghela napas dalam. Lalu, suaranya berubah lebih lirih, seolah ia sedang membongkar rahasia yang sudah terlalu lama disembunyikan oleh desa itu sendiri. Di kampung ini, puluhan tahun lalu, pernah ada seorang ibu muda. Ia menikah dengan seorang perantau, lalu hamil. Tapi waktu perantau itu tak pernah kembali. Si ibu dibisiki macam-macam oleh warga. Katanya anak itu haram, katanya bakal bawa sial. Nur menunduk, air matanya mulai jatuh. Lalu, suatu malam, si ibu menghilang. Cuma ditemukan selendangnya di pinggir sumur ini. Warga mengira dia bunuh diri. Tapi jenazahnya tak pernah ditemukan. Dan bayi yang dikandungnya tak pernah lahir ke dunia. Nur tertegun. Jadi, anak itu. Wali Paidi menatap sumur yang kian berkabut. Anak itu adalah jiwa yang tak pernah dipanggil, karena ia tak pernah diberi nama. Ia tertinggal bukan karena lupa jalan pulang, tapi karena tak ada satupun yang pernah menyambut kehadirannya. Tiba-tiba, suara dari dalam sumur mulai berubah. Nada gamelan kembali berdentang, tapi kali ini bukan suara jin. Ini suara yang lembut. Suara doa. Siluet anak itu menatap ke atas dan berkata, "Aku lihat cahaya. Aku ikut. Aku pikir aku boleh bersama. Tapi semua nama dipanggil, kecuali aku." Wali Paidi menutup matanya. Tangannya menyentuh dada, seolah sedang mendengarkan sesuatu yang lebih dalam dari sekadar suara. Lalu ia berkata, "Kalau tidak ada yang pernah memanggilmu, biarlah aku jadi yang pertama." Pagi-pagi buta, saat embun masih menggantung di pucuk-pucuk padi dan suara ayam jantan baru sekali berkokok, seorang tamu asing tiba di ujung jalan desa. Tubuhnya tinggi, pakaiannya serba putih, tak kotor walau menyusuri jalan tanah. Wajahnya tenang, tapi mata kanannya kosong, seolah pernah menyimpan sesuatu yang kini tak ada lagi. Ia tak bicara kepada siapa-siapa, hanya bertanya sekali pada seorang petani, "Di mana Wali Paidi?" "Saya datang bukan mencarinya, tapi mencari cahaya yang pernah ia simpan." Kabar itu sampai ke telinga Paidi sebelum matahari naik. Ia tidak panik, hanya diam sejenak, lalu berdiri dan menyandangkan sarungnya seperti biasa. "Yang datang kali ini," gumamnya, "bukan membawa ancaman, tapi membawa tanya yang belum terjawab." Di halaman langgar, Paidi duduk menunggu. Tak lama, tamu itu muncul, diam-diam, tapi seolah tempat sudah tahu caranya membuka jalan. Mereka duduk berhadapan. Tak ada basa-basi, tak ada salam panjang. Tamu itu membuka percakapan dengan satu kalimat yang mengunci suasana. "Kau menyimpan satu tetes cahaya. Tapi tahukah kau, dari mana cahaya itu berasal?" Wali Paidi menatap lurus ke arah matanya, lalu menjawab, "Aku tidak tahu pasti. Tapi aku tahu, ia datang bukan untuk dimiliki, hanya untuk dijaga." Tamu itu menunduk pelan, lalu membuka lipatan kecil dari balik jubahnya. Isinya, potongan daun kering berkilau, mirip dengan pucuk pohon cahaya yang kini tumbuh di belakang langgar. "Ini," katanya pelan, "adalah bagian dari hati yang pernah ditinggalkan waktu. Dulu, di dimensi antara dimensi, ada sebuah tempat bernama Sela Nurani, tanah yang menjaga potensi manusia. Tapi sebagian cahaya dari tempat itu terlempar ke dunia, jatuh ke dalam benih yang kini kau tanam." Wali Paidi menghembuskan napas perlahan. "Lalu kenapa kau datang mencarinya sekarang?" Tamu itu menatap langit. Karena satu bagian penting hilang, dan hanya bisa dilacak
jika tetes terakhir itu bersedia menunjukkan jalan pulang. Wali Paidi tersenyum tipis. Cahaya itu bukan lagi di luar. Ia sudah menjadi bagian dari jiwaku. Kalau memang jalannya harus kutemani, maka aku tak bisa melepaskannya. Kecuali kau ingin membawaku juga. Tamu itu diam sejenak, lalu berdiri. Tangan kanannya yang masih utuh menyentuh dada Paidi pelan. Kalau begitu, izinkan aku membuka jalan. Bukan untuk mengambil, tapi untuk mengantar yang hilang kembali ke asal. Saat jemarinya menyentuh dada Wali Paidi, cahaya lembut keluar dari tubuh Paidi. Bukan menyakitkan, tidak pula mengagetkan. Cahaya itu mengambang seperti kabut emas, perlahan membentuk lambang matahari dan akar bersilang. Tiba-tiba langit desa berubah abu-abu, dan satu cahaya menurun seperti jembatan di udara. Anak-anak yang sedang bermain layangan berhenti. Warga yang menanak nasi berhenti mengaduk. Bahkan burung pun terbang rendah dan diam di pagar. Semua memandang ke arah langgar. Tempat di mana dua penjaga berdiri berhadapan, di antara dua alam. Dan sebelum cahaya itu kembali ke asalnya, Wali Paidi berkata pelan, "Kalau nanti ada yang bertanya, bilanglah bahwa aku tidak menyimpan, hanya menjaga apa yang seharusnya pulang." Tamu itu mengangguk. Lalu bersama cahaya, ia melangkah ke arah jembatan langit. Sesaat sebelum hilang, ia menoleh dan berucap, "Terima kasih, Paidi. Kau tak hanya menjaga cahaya, kau juga menyembuhkan luka yang ditinggalkan semesta." Langit kembali cerah. Angin berembus ringan. Dan Paidi, ia duduk kembali, menyalakan rokok. Lalu berkata pelan, sambil menatap pohon yang kini tak bercahaya. "Kadang, yang paling terang, harus pergi agar kita belajar melihat dalam gelap." Dan setelah cahaya itu kembali ke asalnya, dunia tidak berubah secara mencolok, tapi terasa berbeda. Angin di desa bertiup lebih tenang. Langit tampak biasa, tapi matahari bersinar dengan cara yang lebih sabar. Waktu seolah berjalan dengan lebih hormat. Tak tergesa, tak terburu. Dan tak satu pun dari warga yang bisa menjelaskan mengapa segala sesuatu terasa lebih utuh. Pohon cahaya di belakang langgar kini benar-benar jadi pohon biasa. Tapi bagi yang paham, ia bukan sekadar pohon. Ia adalah penanda bahwa di tempat itu pernah terjadi hal yang hanya bisa diceritakan lewat jiwa, bukan kata. Wali Paidi tak bicara banyak sejak hari itu. Ia tetap minum kopi, tetap merokok, tetap menyapu pelataran langgar setiap pagi. Tapi orang-orang mulai memperhatikan. Langkahnya lebih ringan, senyumnya lebih dalam, dan tatapannya seperti selalu melihat lebih jauh dari yang kasat mata. Suatu malam, setelah Isya, Nur kecil duduk di sampingnya. "Om Paidi," katanya pelan, "apakah semua udah selesai?" Wali Paidi tersenyum. Kalau tanya selesai, jawabannya selalu belum. "Loh, bukannya cahaya udah pulang?" Paidi mengangguk. "Iya, tapi bukan berarti gak ada cahaya lain yang hilang. Di setiap orang, selalu ada bagian yang nyasar, dan kadang mereka gak tahu caranya pulang." Nur merenung. "Terus, kalau semua cahaya udah hilang, siapa yang bakal nyari?" Paidi menatap langit, lalu ke wajah Nur. Yang nyari bukan orang pintar, bukan juga orang sakti, tapi orang yang gak takut nyalain pelita di tengah gelap, meskipun ia tahu pelitanya kecil dan bisa padam kapan saja. Nur diam, tapi matanya berkaca. "Kalau aku besar nanti, aku pengen bantu juga, Om." Paidi mengusap kepala Nur lembut. "Kalau kamu bisa menjaga satu kebaikan tanpa pamrih, berarti kamu udah bantu." Malam itu, angin bertiup sejuk. Tak ada jin, tak ada suara gamelan dari sumur, tak ada suara dari cermin waktu. Tapi di langit, sebuah bintang jatuh pelan, dan hilang sebelum sempat diucapkan permintaan. Keesokan harinya, warga desa menemukan secari kertas di papan pengumuman langgar. Tak ada nama pengirim. Hanya tulisan tangan sederhana, tanpa tanda tangan, tanpa salam. Isi pesannya, "Kalau kau tak dicatat sejarah, tak apa. Asal kebaikanmu tetap hidup di hati orang yang kau tolong diam-diam." Karena jadi wali itu bukan soal gelar, tapi soal siapa yang paling diam, paling sabar, paling mau berjalan, walau tak pernah disambut. Paidi. Dan begitulah, Wali Paidi tetap ada.
tapi tak selalu terlihat. Kadang ia di belakang warung kopi, kadang di bawah pohon jambu, kadang duduk di musola dengan anak-anak. Tapi mereka yang pernah disentuh keajaibannya tahu bahwa dunia ini tidak pernah benar-benar gelap. Karena selama masih ada satu orang yang rela menjaga cahaya tanpa pamrih, dunia akan tetap punya arah. Dan Pak Idi, ia hanya tersenyum, menyeduh kopi panas, dan menyalakan rokoknya sambil menatap matahari naik. Satu lagi hari dijaga, satu lagi malam dilalui, tanpa sorotan, tapi penuh makna. Tanda centang putih tebal tamat. Terima kasih sudah menyaksikan sampai selesai. Jangan lupa subscribe HR Vlog.